今爆上げなミッションが始まる。 Press conference dari Bakugan Sentai Boom Boom Jar telah diselenggarakan, dan akhirnya kita mengetahui cast dan juga para aktor yang akan memerankan para Bakugan Sentai Boom Boom Jar ini, dan juga telah diperlihatkan teaser resmi atau trailer resmi dari Bakugan Sentai Boom Boom Jar-nya. Dan di trailer ini kita akan diperlihatkan beberapa anggota dari Boom Boom Jar serta beberapa mecha dan juga alur cerita dari Bakugan Sentai Boom Boom Jar-nya. Dan juga di press conference kemarin diperlihatkan beberapa info seperti ending song, opening song, lalu juga ada monster, musuh, dan juga beberapa info lainnya mengenai Bakugan Sentai Boom Boom Jar ini. Dan kali ini saya akan membahas semua info tersebut pada video kali ini. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita lanjut saja ke pembahasan dari Bakugan Sentai Boom Boom Jar-nya. Dan di sini yang pertama saya akan membahas mengenai para aktor dan juga para cast dari para Boom Boom Jar. Jadi di sini sudah diperlihatkan ada kelima para Boom Boom Jar dan juga aktor yang akan memerankan para Boom Boom Jar-nya. Di sini yang pertama ada sang Bonred yang diperankan oleh Yuichi Haruhi. Jadi di sini Yuichi Haruhi akan berperan sebagai Hando Taya, sang Bonred, dan Bonred ini adalah sang leader dari para Boom Boom Jar. Dan juga karakternya itu diceritakan kalau dia itu jenius dalam bidang development dan juga modification, dan dia juga adalah sosok yang suka tersenyum dan mempunyai passion yang berapi-api di hatinya. Dan diceritakan juga kalau dia ini juga bekerja sebagai pengantar barang, dan dia selalu mengantarkan barang menggunakan mobil yang dia buat. Jadi karena dia ini adalah seorang ahli dalam bidang modification, Taya ini berhasil membuat mobil miliknya sendiri. Dan juga jika kalian melihat poster first look dari Boom Boom Jar, di sana terlihat mobil merah dan mobil itu adalah mobil milik Taya. Namun masih belum diungkapkan model awal mobil itu apa, dan informasi lain mengenai mobilnya juga masih belum dijelaskan. Dan dia juga memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu sebagaimana adanya, dan dia memiliki naluri kompetitif yang kuat yang menuntunnya untuk menghasilkan uang dengan sangat cepat. Bahkan jika ada resiko, dia adalah tipe orang yang selalu mengambil resiko apapun yang terjadi. Dan dia juga mahir dalam menggunakan tongkat dan juga senjata, serta pandai dalam pertarungan kreatif menurut situasi. Dan di sini yang kedua ada sang Boan Blue. Dan Boan Blue ini diperankan oleh Hayama Yuki. Dan Hayama Yuki ini akan memerankan peran sebagai Meta Ishiro, sang Boan Blue. Dan juga dijelaskan kalau karakter dari sang Boan Blue ini adalah pria yang sangat pengertian dan selalu mensupport Taya sebagai seorang informan. Serta dia juga adalah seorang mata-mata lepas. Jadi dia ini selalu mengumpulkan informasi-informasi kepada Taya supaya Taya bisa melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Serta dia juga selalu melakukan kegiatan spionis. Dan juga di sini dijelaskan kalau dia ini selalu mempertimbangkan risiko dan membuat keputusan dengan tenang. Jadi kebalikan dari Taya, jika Taya itu berani mengambil risiko, sedangkan Ishiro ini selalu mempertimbangkan risiko. Dan juga dia memiliki sifat yang selalu teliti dan agak sedikit sinis. Dan pada dasarnya dia selalu menyukai keputusan yang dibuat oleh Taya. Dan bertarung bersama Taya seolah-olah itu adalah pekerjaan yang dia kontrak dengan Taya. Jadi dia ini selalu bersama Taya, dan masih belum dijelaskan hubungan apa antara Ishiro dan juga Taya. Namun sepertinya hubungan mereka ini sangatlah dekat. Serta dia ini memiliki visi dinamis yang sangat baik dan pandai dalam gerakan presisi. Saat menggunakan pistol, dia ini juga adalah seorang penembak one hit wonder. Jadi dia ini pandai dalam menggunakan tembakan dan juga pandai dalam membuat sebuah strategi dalam pertarungan. Lalu yang ketiga ada sang Boan Ping. Dan di sini Boan Ping ini diperankan oleh Suzuki Miyu, dan Suzuki Miyu ini akan berperan sebagai Shifuto Mira, sang Boan Ping. Dan juga dijelaskan kalau Mira ini adalah seorang mood maker dari para Boom Boom Jar, dan juga dia mempunyai teknik mengemudi yang sangat luar biasa. Jadi dia ini memiliki teknik mengemudi yang sangat luar biasa dan berbeda dengan orang-orang yang lain.
dan dia biasanya bekerja paruh waktu di berbagai toko. Dan dia ini memiliki teknik mengayuh pedal yang sangat bagus, sehingga baik Taya maupun Ishiro selalu terkagum-kagum dengan bakat yang dimiliki oleh Mira. Dan dia ini juga adalah seorang yang pandai membuat suasana hati menjadi senang, dan juga dia selalu menjadi sang pembuat onar di markas Bumbunger. Dan diceritakan setelah bertemu dengan Taya, dia mulai menunjukkan kekuatan intinya yang sebenarnya, dan dia juga bertarung secara intuitif dengan kepekaan uniknya. Lalu yang keempat di sini ada sang Boan Black yang diperankan oleh Saito Ryu, dan Saito Ryu ini akan berperan sebagai Akusejo, yaitu sang Boan Black. Dan Joe ini adalah seorang polisi yang bercita-cita menjadi sosok hero di kalangan masyarakat. Dan dia ini adalah seorang pria serius dan selalu memakai baju kasual yang sangat lucu. Dan dia juga adalah seorang polisi pemula yang bersemangat tentang keadilan. Dan dia ini biasanya selalu berpatroli di kota dengan sepedanya. Dan juga sifatnya ini, dia ini adalah seorang yang serius dan juga agresif dan terlihat lebih kaku daripada fleksibel. Tapi dia selalu percaya diri dengan kekuatan fisiknya, dan berbeda dengan ranger polisi lain, Joe ini terlihat sifatnya mirip seperti Gohan Green yang selalu bertingkah ceroboh dalam semua hal. Lalu di sini yang kelima, yang terakhir, yaitu sang Boan Orange yang diperankan oleh Soma Satoru, dan Soma Satoru ini akan berperan sebagai Bureki Genba. Dan Genba ini diceritakan dia ini adalah sosok yang suka muncul di mana-mana, dan sepertinya dia juga sudah cukup lama berteman dengan Taya. Dan juga Genba ini adalah seorang ahli penggadaan, dan dia adalah orang yang bisa diandalkan untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan dari mana saja. Dan dia juga memiliki sikap yang lembut, dan sifatnya itu sulit dipahami dan tidak pernah menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Dan dia ini juga lebih fleksibel dibandingkan kaku. Jadi kebalikan dari sang Boan Black, Boan Orange ini lebih fleksibel daripada kaku, dan juga dia ini agak sedikit serius dalam beberapa hal, dan juga dia ini pandai bertarung dengan memanfaatkan pergerakan lawannya. Dan juga jika kalian melihat gambaran dari Boan Orange, di situ diperlihatkan pose Boan Orange itu mirip seperti pose dari Gits. Namun apakah sang Boan Orange ini akan memiliki sifat Gits? Kita tunggu saja bagaimana sifat dari sang Boan Orange ini di serial Bumbunger nanti. Dan juga sedikit info kalau Genba ini pernah menjadi NPC di serial Dawn Brothers, yaitu pada saat dia menggoda Sononi di sebuah kafe. Jadi sang Soma Satoru ini pernah berperan sebagai bintang tamu di Dawn Brothers, dan saya lupa episode berapa, tapi di sini diperlihatkan Soma Satoru ini sedang mengganggu atau sedang menggoda Sononi di sebuah kafe. Lalu di sini yang terakhir ada Bun Bun, yaitu robot dari para Bumbunger. Jadi di sini ada Bun Bun, yaitu partner dari Taya yang jago membuat alat. Jadi seperti Sentai kendaraan lainnya, di Bumbunger ini juga ada robot yang selalu menjadi mood booster para Bumbunger. Dan dia juga selalu membantu semua kegiatan para Bumbunger. Dan juga dia ini adalah orang yang membantu para Bumbunger untuk membuat alat transformasi dan juga beberapa alat lain yang akan digunakan oleh para Bumbunger. Dan di sini masih belum dijelaskan berasal dari mana Bun Bun ini, apakah dari dunia para mecha dari para Bumbunger atau dari dunia mana, itu masih menjadi misteri dan masih belum dijelaskan pada press conference kemarin. Dan kita tunggu saja penjelasannya di episodenya nanti. Dan di sini juga Bun Bun ini dapat berubah menjadi mecha yang akan selalu digunakan oleh para Bumbunger, khususnya Taya. Dan dia ini bisa berubah menjadi mecha, yaitu Mecha Bun Trailer, dan juga dapat bergabung dengan mecha-mecha lain milik Bumbunger yang lainnya. Dan untuk suara dari Bun Bun ini disuarakan oleh Rika Matsumoto. Jadi Rika Matsumoto ini akan mensuarakan robot dari serial Bumbunger, yaitu Bun Bun. Dan juga untuk Rika Matsumoto ini pernah menyanyikan lagu dari Kamera dari Yuki, dan juga pernah mensuarakan Satoshi dari serial Pokemon. Lalu di sini selanjutnya ada musuh dari para Bumbunger, dan para musuhnya ini bernama Hashirian. Dan para Hashirian ini sepertinya tidak mempunyai markas khusus, dan mereka ini selalu bergerak kemanapun mereka inginkan untuk menghancurkan bumi.
Dan musuh di Bumi Mencari ini ada 3 orang. Yang pertama ada Deko Trade yang disuarakan oleh Junichi Suabe, dan dia ini adalah anggota dari Great Space Invasion Team Hashirian dan juga ketua dari Hashirian. Jadi sepertinya untuk Hashirian ini adalah alien luar angkasa yang berusaha menaklukkan bumi, dan sepertinya Deko Trade ini sangat berambisi untuk menaklukkan bumi. Lalu yang kedua ada Itasha yang disuarakan oleh Ana Mizuki, dan Itasha ini adalah sosok yang penasaran dengan bumi dan juga pencipta Bitter Demon Beast atau monster mingguan yang muncul di setiap episodenya. Lalu yang ketiga ada Yayai Yarka yang disuarakan oleh Umere Morobos, dan Yayai Yarka ini adalah sosok mungil dan juga terlihat lucu namun lidahnya itu beracun. Dan untuk Yayai Yarka ini pernah kita lihat di teaser awal dari Bumunjar, yaitu teaser mainan atau mecha dari para Bumunjar, yang terlihat Yayai Yarka ini dikejar oleh Bum Bum Patokar 1 dan juga Bum Bum Patokar 2. Lalu di sini juga ada sebuah bocoran yang mengatakan kalau nama monster mingguannya itu adalah Kumaju. Jadi kalau di Dawn Brothers itu disebut Hitotsuki, maka di Bum Bumunjar ini disebut Kumaju. Dan juga banyak yang berspekulasi kalau ketiga musuh ini diambil dari sebuah kendaraan seperti Deko Trade itu seperti digambarkan adalah kendaraan truk yang selalu dipenuhi dengan lampu kelap-kelip. Lalu untuk Itasha itu digambarkan seperti mobil biasa namun dipenuhi dengan stiker-stiker anime. Dan untuk Yayai Yarka ini digambarkan seperti mobil mainan anak-anak. Dan juga untuk Itasha ini bentuknya itu seperti kucing, dan untuk Yayai Yarka ini bentuknya sangat kecil mirip seperti mobil-mobil mainan. Sementara untuk Deko Trade itu seperti musuh-musuh dari para Super Sentai yang sangat sangar dan juga sangat jahat. Lalu di sini juga ada sedikit info mengenai lagu dari para Bumunjar. Jadi untuk lagunya itu sudah dikonfirmasi kalau lagu dari opening Bumunjar itu akan dibawakan oleh Masaki Endo yang berjudul Bakuage Sentai Bumunjar. Jadi nama openingnya itu sama seperti nama sentainya, yaitu Bakuage Sentai Bumunjar. Dan juga akhirnya untuk sentai kali ini memiliki ending song, dan ending songnya ini akan dibawakan oleh Rika Matsumoto, dan lagunya itu berjudul Gosh Gosh Pon Pon, dan ini akan menjadi ending time atau lagu penutup dari para Bakuage Sentai Bumunjar. Dan di sini selanjutnya saya akan membahas tentang trailer dari para Bumunjar. Jadi trailer resminya itu sudah ditayangkan dan juga diperlihatkan beberapa cast dan juga info lain mengenai para Bakuage Sentai Bumunjar. Dan di sini terdapat 2 trailer yang baru saja dirilis, yaitu trailer yang memperlihatkan para castnya, dan yang satu lagi adalah trailer yang memperlihatkan para rangernya. Dan di sini yang pertama saya akan membahas trailer yang memperlihatkan para castnya terlebih dahulu. Jadi di trailernya itu di awalnya diperlihatkan ada sebuah dunia yang dimana dunia itu penuh dengan tempat balapan atau trek balap, dan sepertinya itu adalah dunia tempat para mecha dari para Bumunjar itu berasal. Namun masih belum diperlihatkan dan juga diberitahukan nama tempat itu apa. Namun di sini juga masih belum dikonfirmasi apakah dunia itu akan menggunakan CGI lagi atau menggunakan teknologi yang sama seperti di serial King Wajar. Tapi kita tunggu saja bagaimana konsep dan juga penghadiran dunia dari para Bumunjar ini di seriesnya. Dan di sini selanjutnya diperlihatkan ada para Bumunjarnya, ada Bun Red, Blue, Pink, Orange, dan juga Black. Lalu selanjutnya di sini diperlihatkan ada sang Bun Red, yaitu Taya, yang sedang mengendarai mobilnya. Dan ternyata mobilnya ini menggunakan model awal dari mobil Mazda Mitsuoka Roadster Rockstar. Jadi model awal dari mobil yang sering dikendarai oleh Taya ini adalah mobil Mazda Mitsuoka, dan harganya itu hampir 1 miliar jika kalian search di Google. Dan di sini diperlihatkan Taya itu sering berkendara menggunakan mobilnya, dan di sini juga diperlihatkan kalau mobilnya ini juga dapat diselaraskan dengan bone changer. Jadi setiap bone changer ditekan maka kecepatan dari mobilnya juga dapat bertambah. Lalu di sini juga diperlihatkan ada pose Taya yang sedang menyender di bagian pinggir mobilnya, dan itu terlihat sangat keren sekali. Dan juga untuk fashion dari Taya ini sangat keren dan juga mirip seperti karakteristiknya yang selalu menggunakan fashion yang berapi-api dan terlihat sangat keren jika dia sedang berada di samping mobilnya. Dan juga di sini ada
ejaan atau bacaan untuk rangernya. Jadi untuk rangernya itu bukan disebut Bone Red tapi Bone Red. Jadi untuk setiap rangernya itu disebut Bone, bukan Bone. Dan untuk Taya ini disebut Bone Red, dan Taya ini akan menjadi leader dari para Boomjer. Lalu di sini selanjutnya diperhatikan ada Ishiro, dan di sini diperhatikan Ishiro itu sifatnya yang sangat kalem dan juga cool, dan juga terlihat dia itu selalu memakai baju pakaian seperti pegawai kantoran. Namun di sini terlihat juga kalau Ishiro itu sangat pintar karena dia mampu mengotak-atik sebuah kendaraan, dan juga dia terlihat sedang membuat sebuah kendaraan. Namun masih belum diungkapkan apakah Ishiro ini adalah orang yang membuat mecha dari Boomjer atau bukan. Tapi kita tunggu saja penjelasannya di serialnya nanti. Lalu selanjutnya di sini ada Mira, yaitu sang Bone Pink, dan juga terlihat sifat Mira ini yang sangat ceria dan juga terlihat seperti mood booster bagi para Boomjer. Dan juga dia ini selalu mengendarai beberapa kendaraan seperti sepeda dan juga mobil, dan juga sesuai dengan karakteristiknya yang dimana Mira ini dapat menggunakan beberapa kendaraan. Dan juga di sini diperlihatkan Mira ini juga sering sekali makan, dan mungkin sifatnya itu ada gabungan antara Asuna dan juga beberapa Sentai Pink dari Sentai yang bertemakan kendaraan, karena Asuna juga sangat suka makan. Dan juga diperlihatkan kalau Mira ini juga terlihat seperti sangat suka makan. Di sini diperlihatkan ada para musuh dari para Boomjer, yaitu Hashirian. Di sini diperlihatkan ada ketiga Hashirian, yaitu ada Deko Trade, Natasha, dan juga Yaya Yarka. Dan di sini diperlihatkan ketiga member dari Hashirian ini sedang berada di sebuah kota. Jadi sesuai penjelasan saya tadi, kalau sepertinya Hashirian ini tidak mempunyai markas, melainkan Hashirian ini berpergian ke setiap kota untuk menginvasi kota tersebut. Lalu di sini juga diperlihatkan para Croucho dari para Hashirian yang sedang bertarung melawan para Boomjer. Dan juga terlihat di sini kalau Bone Red itu menggunakan mode road atau mode pedang untuk punggung hunternya. Dan untuk Bone Blue menggunakan mode gun, dan untuk Bone Pink itu menggunakan mode road, namun dia itu menggunakan mode roadnya itu terbalik. Jadi terlihat seperti hammer atau palu yang sering dia gunakan untuk memukul para monsternya. Lalu di sini juga diperlihatkan ada Joe, yaitu sang Bone Black, dan di sini terlihat Joe itu terlihat baru saja dilantik menjadi seorang polisi, dan dia juga sering berkeliaran untuk mencari para monster dan juga mencari para pasukan Bat, yaitu para Boomjer. Dan juga terlihat yaitu sering ceroboh dan juga sering tertimpa beberapa barang yang terjatuh ke kepalanya. Dan juga terlihat ada sang Bone Black-nya yang menggunakan senjata, dan senjata itu akan berfungsi sebagai changer dari Bone Black dan juga Bone Orange. Dan senjata itu bernama Boom Boom Changer Axe. Jadi namanya itu Boom Boom Changer Axe yang akan digunakan oleh Boom Boom Black dan juga Bone Orange untuk berubah menjadi Boomjer. Dan juga selanjutnya diperhatikan ada Genba, yaitu sang Bone Orange yang terlihat dia itu sering berkeliling di sekitar kota, dan dia juga sering bertemu dengan para Boomjer yang lainnya seperti bertemu Taya, Mira, dan juga Ishiro, bahkan bertemu dengan Joe. Dan juga terlihat pose bertarung dari Bone Black itu sangat berbeda dengan yang lainnya, dan juga terlihat cara bertarung Bone Black itu mirip seperti Gon Green dari serial Gonjer. Dan sebaliknya Bone Orange itu terlihat elegan saat bertarung, dan dia juga selalu menggunakan mode kampak di mode Boom Boom Changer Axe-nya. Jadi Boom Boom Changer Axe ini memiliki dua mode, yaitu mode Rod dan juga mode Axe, yaitu mode kampak dan juga seperti mode pedang, tapi terlihat itu sangat mirip dengan mode sabit, tapi disebutnya itu Rod. Dan mode Rod ini selalu digunakan oleh Bone Black. Lalu selanjutnya di sini diperhatikan ada kelima Boomjer. Di sini ada klimaksnya, ada Taya, Ishiro, Mira, Joe, dan juga Genba yang sedang berpose. Dan di sini terlihat mereka ini sangatlah keren dan terlihat seperti aktor-aktor Korea daripada aktor-aktor di Jepang. Jadi mungkin untuk Boomjer ini akan mirip seperti King Ozer yang akan memfokuskan ceritanya dibandingkan dengan pertarungan robotnya. Tapi kita tunggu saja bagaimana konsep cerita dari Bakugan Sentai Boomjer ini. Lalu selanjutnya diperlihatkan ada mecha-mecha dan juga robot dari para Boomjer, seperti ada Bone Trailer, Bone Wagon, dan juga Bone Offroad. Dan mereka pun digabungkan menjadi satu robot raksasa bernama Boom Boom Robo.
Dan di sini diperhatikan Bumbujar Boy ini bertarung melawan para monster, dan juga terlihat pertarungannya itu seperti di sebuah kota, dan pertarungannya itu sepertinya tidak menggunakan CGI. Tapi kita tunggu saja bagaimana konsep pertarungan robot besar dari Bumbujar ini. Apakah akan sama seperti King Ojar yang menggunakan layar besar dan juga beberapa CGI, atau akan kembali seperti dulu menggunakan beberapa arsitektur dan juga beberapa rumah-rumah yang ada di Sentai-Sentai zaman dulu. Dan juga di sini diperhatikan kokpit dari para Bumbujar, yaitu kokpit dari mecha para Bumbujar. Dan di sini terlihat mecha atau kokpitnya itu seperti kokpit mecha kendaraan yang diperhatikan ada setir dan juga ada tempat duduknya. Dan juga terlihat kokpitnya itu sangat minimalis, berbeda dengan King Ojar yang menggunakan alat yang harganya hampir 1 miliaran. Tapi untuk Bumbujar ini menggunakan kokpit yang sangat minimalis dan juga sangat sederhana. Dan juga terlihat untuk setirnya itu menggunakan bumbu hunter yang ditancapkan dengan bone changer supaya para Bumbujar dapat mengendalikan mecha mereka dan dapat mengendalikan robot mereka. Dan juga diperhatikan ada keempat robot utama yang akan muncul di awal series ini, yaitu ada Bumbujar Robo, Bumbujar Builder, Bumbujar Police, dan juga Bumbujar Knight. Lalu di sini juga diperlihatkan ada kelima Bumbujar yang sedang berpose dan juga sedang melakukan roll call biasa, yaitu Bakugan Sentai Bumbujar. Lalu di sini diperlihatkan ada tanggal penayangan dari Bumbujar, yaitu pada 3 Maret 2024. Lalu di akhir trailernya diperhatikan ada Bunderas atau Bun-Bun, yaitu partner dari para Bumbujar yang sedang membuat karya. Dan juga diceritakan kalau Bun-Bun ini selalu membuat karya untuk para Bumbujar supaya Bumbujar kuat dalam bertarung. Dan juga ada sebuah penjelasan kalau Bun-Bun ini berasal dari alam semesta yang jauh, dan dia itu terdampar di bumi dan akhirnya diselamatkan oleh Taya dan diperbaiki oleh Taya. Dan akhirnya dia menjadi partner dari para Bumbujar dan juga partner dari Taya. Dan juga ada sebuah poster yang menunjukkan ada Bun Red dan juga Bun-Bun yang sedang bersalaman, dan terlihat mereka sangat akrab. Dan mungkin untuk masa lalu Bun-Bun dan juga masa lalu Taya ini akan dijelaskan di seriesnya nanti. Dan untuk trailer yang keduanya itu diperlihatkan ada Bun Red yang sedang mengendarai mobilnya, dan terlihat kalau mobilnya itu sepertinya akan sering digunakan oleh sang leader atau sang Bun Red dan juga akan digunakan oleh Taya. Dan juga diperlihatkan ada ketiga member dari Bumbujar, yaitu Bun Red, Bun Blue, dan juga Bun Pink yang akan muncul pada awal-awal episode dari Bakugan Sentai Bumbujar. Dan mungkin itu saja untuk pembahasan dari trailer Bakugan Sentai Bumbujar. Oke, mungkin segitu saja untuk pembahasan kali ini mengenai Bakugan Sentai Bumbujar, dan juga nantikan pembahasan lain mengenai Bakugan Sentai Bumbujar, dan juga kita tunggu penayangan dari Bakugan Sentai Bumbujar yaitu pada tanggal 3 Maret 2024. Dan kita meriahkan penayangan awal dari Sentai baru, yaitu